Begal benar-benar merajalela. Tak terhitung lagi kasus-kasus sadis yang merenggut nyawa korban kejahatan begal di jalan raya. Tak pandang bulu, sabetan senjata tajam menjadi ancaman para begal ini dalam melakukan aksinya. Begitupun yang dialami oleh Muhammad Irfan Bahri. Beruntung, aksi bela diri remaja ini membuatnya lolos dari maut malam itu. Sobat penyintas, aku Muhammad Irfan Bahri, korban selamat dari aksi begal beringas yang hampir membuatku diambang kematian. Usiaku masih sangat belia kala itu, baru menginjak 19 tahun. Rasanya mustahil bagiku untuk lolos dari maut di kota orang. Tapi inilah kisahku. Libur Ramadan dari tempatku menimba ilmu selalu menjadi hari yang aku tunggu-tunggu. Di momen inilah aku bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Saat itu aku memutuskan untuk menghabiskan masa liburku di kediaman paman dan bibiku di daerah Bekasi. Tapi siapa sangka liburanku kali ini malah menjadi pertaruhan hidup dan matiku. Biasalah kalau malam bulan puasa itu biasanya kalau udah taraweh, tadarus, biasa jalan-jalan gitu. Nah pas waktu kejadian itu saya lagi ngopi. Setelah ngopi itu pergi ke jembatan Sumarekon buat foto-foto, lihat pemandangan gitu. Lama-kelamaan nggak taunya kena musibah. Saya disamperin orang yang nggak dikenal, tiba-tiba turun dari motornya itu mengeluarkan celurit, tiba-tiba menodong teman saya. 23 Mei tahun 2018, waktu yang hampir menunjukkan tengah malam, tak mengurungkan niatku bersama kawanku Ahmad Rofiki untuk melihat keindahan lokasi salah satu jembatan yang menjadi ikon kota Bekasi. Namun, baru sekitar 15 menit menikmati pemandangan, aku dan kawanku langsung dihadang oleh dua orang tidak dikenal. Tiba-tiba turun dari motornya, ngeluarin celurit dari dalam jaketnya itu, tiba-tiba langsung nodongin teman saya. Nah, teman saya itu otomatis kaget, dimintain HP-nya sama dompetnya gitu. Teman saya udah ngasih semuanya, tiba-tiba perampoknya itu yang nodongin ngadep ke saya, liatin saya, tiba-tiba ngacungin celuritnya itu. Saya kaget, kok pakai celurit kata saya. Ya, saya mikirnya mungkin aku dengerin aja gitu. Tiba-tiba dia nggak banyak omong, langsung ngebacok saya sih. Waktu dia ngebacok saya ke sini, saya tangkis. Pas saya tangkis, saya tendang kakinya, orangnya jatuh. Pas itu saya udah gelap. Saya pelintir tangannya, saya ambil jurusnya. Udah, saya bacok, serang balik. Usahaku tidak sia-sia. Aku berhasil lolos dari maut dan juga mempertahankan telepon genggamku. Ya, sobat penyintas, bagiku telepon genggam ini aku pertahankan dengan banyak alasan. Sebagai seorang santri di sebuah pondok pesantren, aku belum punya cukup penghasilan. Telepon genggam ini aku peroleh setelah menabung dari uang jajanku cukup lama. Atas dasar inilah keberanianku untuk melawan aksi begal muncul. Seketika motor pelaku melaju sangat kencang dan melarikan diri. Pas sahur itu biasanya anak-anak udah kumpul. Nah, jam 3 kok belum ada anak-anak, kata saya telepon coba Mas gitu ke suami itu. Dia ya udah telepon aja, saya telepon. Dia bilang ada di sini, Le, gitu. Kenapa saya habis kejadian gini-gini, saya habis dibegal, Le. Saya ada luka-luka. Dia takut mau pulang, takut sayanya juga takut kaget, takut gimana gitu kan, banyak luka. Ya emang pas nyampe sini saya gemeteran. Ya udah, kamu kan nggak salah, kamu
harus lapor, kata saya. Selama kamu gak salah jangan takut, kata saya gitu. Dengan dukungan paman dan bibiku, aku melaporkan aksi pembegalan di kantor kepolisian. Pas paginya itu saya dikasih tahu sama polisinya, ini orangnya. Ya benar Pak, ternyata yang satunya meninggal, yang satunya dirawat gitu, kritis sekarang. Kesimpang siuran atas statusku dari korban menjadi tersangka akhirnya viral. Tidak sedikit mereka yang memberikan dukungan dan bersimpati terhadapku. Beruntung mendengar kondisi kasus hukum yang aku hadapi, salah satu tokoh akademisi di bidang hukum memberikan aku pertolongan. Ada pertolongan dari Allah melewati perantara Bapak Mahfud MD dan Bapak Jokowi. Mungkin jika bukan perantara mereka, sampai saat ini saya mungkin dihukum. Alhamdulillah, setelah selesai masa penyelidikan, aku terbukti tidak bersalah. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih Kau tunjukkan adanya keadilan atas ketidakbersalahanku. Faktanya, tindakan yang aku lakukan merupakan bela paksa dan hal ini dibenarkan adanya. Setelah lebaran kurang seminggu kayaknya, saya pulang dari Bekasi ke Madura itu, saya dijemput sama Polres setempat, Polres Pamekasan. Ya dijemput, saya diarak gitu, kayak banyak mobil, banyak sepeda motor yang menjemput saya gitu. Jadi kayak semacam bangga, seneng gitu karena saya selamat gitu. Sampai masuk berita menyebar kemana-mana. Orang tua si perampok begal itu sempat datengin ke tempat saya sini buat minta maaf, minta tolong, disuruh jangan nuntut gitu. Ya udah, saya nggak apa-apa, saya maafin ibu, nggak apa-apa. Sobat penyintas, kini aku tengah mempersiapkan hari kelulusanku. Ya, aku adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan hukum di salah satu universitas di Surabaya. Selain kecintaanku terhadap tanah air, pengalaman yang aku dapatkan saat dibegal hingga berjuang demi keadilan membuatku bermimpi menjadi seorang anggota kepolisian. Semoga suatu saat jika saya sudah mendaftar Polri itu keterimalah gitu. Soalnya pertama ingin mengabdi, kedua ingin membanggakan orang tua. Ya, pada akhirnya aku tidak trauma dengan kota Bekasi. Kota yang menyimpan kenangan yang akan aku ceritakan saat aku semakin dewasa nanti. Dan aku tidak akan pernah lelah untuk membela siapa saja yang tidak bersalah. Dan sobat penyintas di luar sana, jangan takut untuk membela kebenaran.